Assalamualaikum anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu doakan semoga sehat selalu ya. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan belajar di tema 7, subtema 1 di pembelajaran ke-1. Namun sebelum kita belajar, jangan lupa baca doa dulu ya. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar yang ada di sini. Ini ada gambar SD Negeri Nusantara. Ada banyak benda di sekitarku. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada juga rumah, sepeda, mobil, dan benda lainnya. Ada benda ciptaan Tuhan, ada juga benda buatan manusia. Ada benda hidup, ada benda yang tak hidup. Kita memanfaatkannya setiap hari. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan atas ciptaannya. Kita juga berterima kasih kepada sesama kita karya-karya yang dibuatnya. Gunakan dan peliharalah benda-benda tersebut. Dengan benda-benda tersebut, hidup kita lebih mudah. Nah, di sini ada gambar Udin dan teman-temannya pergi bersama ke sekolah. Mereka mengenakan seragam dengan rapi dan lengkap. Topi termasuk bagian dari seragam yang harus dikenakan. Topi dan seragam merupakan contoh benda tak hidup. Nah, benda tak hidup itu adalah benda yang tidak bisa bernapas. Apakah kamu suka mengenakan topi? Tahukah kamu lagu Topi Saya Bundar? Coba nyanyikan lagu Topi Saya Bundar bersama-sama ya. Di sini sudah ada teks Topi Saya Bundar ciptaan dari Pak Kasur. Kita nyanyi sama-sama. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, di situ ada tanda yang garisnya hijau, ada yang pendek, ada yang panjang. Kalian bisa membedakan ya. Untuk yang garis pendek berarti dinyanyikannya juga pendek. Untuk garis panjang berarti dinyanyikannya juga panjang. Yang topi berarti topi saya bundar, nadarnya panjang. Kemudian apa sih benda-benda yang mirip topi? Kalian tahu nggak? Benda yang mirip topi ada seperti kopiah, ada juga apa yang dipakai kepala. Nah, yang topi itu adalah termasuk benda yang tidak hidup. Jadi benda tidak hidup itu tidak bisa bernapas ataupun bergerak. Sekarang kalian coba perhatikan gambar di sini. Nah, coba amati gambar yang ada di sini. Di sekitar kelasmu, apa saja benda yang hidup dan benda yang tidak hidup? Yang hidup itu contohnya di sana ada Pak Guru, ada juga murid-murid. Yang tidak hidup ada meja, kursi, papan tulis, ada globe, dan lain-lainnya. Nah, kemudian kalian perhatikan gambar yang ada di sini. Yang pertama ada tiang bendera, ada gedung sekolah, ada Edo, Lani, Udin, anak bebek, ikan, sepeda, boneka, mobil-mobilan, juga Garuda Pancasila. Kalian tulis di buku tulis menggunakan tabel. Jadi kalian bikin tabel ya, diisi yang ada di samping kanan itu di buku tulis. Contohnya yang pertama di situ ada tiang bendera. Tiang bendera itu termasuk benda yang hidup atau benda yang tak hidup. Tiang bendera itu bisa bernapas enggak? Kalau misalkan tidak, berarti ditulisnya di benda yang tak hidup. Nah, kalian tulis di situ ya. Nah,
Kemudian isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Yang pertama, titik-titik termasuk benda hidup karena titik-titik. Nah, yang termasuk benda hidup itu apa? Contohnya manusia. Berarti nomor 1 manusia termasuk benda hidup karena bisa bernapas. Seperti itu. Kemudian nomor 2 diisi ya. Ayo mengamati. Benda-benda di kelas harus kita pelihara dengan baik. Kegiatan memelihara benda dengan baik termasuk perbuatan yang terpuji. Berikut ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Lambang negara biasanya dipajang pada dinding kelas. Pada lambang negara tersebut terdapat sila-sila Pancasila. Sudah hafal belum sila-sila Pancasila? Kalau belum, dihafalkan ya. Nah, kemudian kamu sudah mengetahui sila 1 sampai 3. Sekarang ada sila yang keempat. Sila yang keempat itu lambangnya kepala banteng. Nah, sila yang keempat itu bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dulu pernah nulis Pancasila ya. Kalian coba hafalkan dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Kalau misalkan Pancasilanya sudah nggak ada, bisa ditulis ulang, kemudian kalian hafalkan. Selamat mengerjakan ya.